selama ini mereka kerja seharian, labanya hanya diberikan kepada para tengkulak, para rentenir, sehingga usaha mereka nggak pernah berkembang. Dalam pikiran saya sebenarnya kesuksesan seseorang tidak diukur dengan kesarjanaan, tapi diukur dengan integritas dan kepribadian seseorang. Sarjana, ijazah itu hanya sebagai pelengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahanya memberi pinjaman kepada banyak orang dengan membangun BMT ini banyak dipertanyakan orang. Karena menurut Cak Yudi ini, rakyat kecil itu, masyarakat kecil tidak akan berkembang kalau diberikan atau masih ada sangkut pautnya dengan jaminan dan bunga. Selain itu, sahabat saya yang satu ini juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk para lulusan SMA. Sungguh luar biasa. Kita lihat profilnya bersama-sama. Sebenarnya memiliki potensi alam yang kaya. Namun sayang, karena tidak dikelola dengan baik, ditambah praktik rentenir yang mencekik leher warga. Mulai jam sabola kan? Daftar sabola lempar juta. Sebelum ada BMT itu biasanya pedagang besar itu langsung ngasih uang sebelum genteng itu ada. Masuk, keluar pasar menjadi kegiatan yang lumrah. Salah satu pasar yang kerap ia kunjungi adalah Pasar Candi. Jumlah anggota BMT di pasar ini 200 pedagang lebih, dari pedagang rempah-rempah, pakaian, sampai pedagang perhiasan. Jadi setiap hari mereka itu nabung ke BMTNU, kemudian dari hasil tabungannya itu digunakan untuk mengangsur pinjaman ke BMTNU. Itu adalah ikatan emosional antara BMT dengan yang bersangkutan. Jadi sebesar apapun jaminannya, kalau tidak ada ikatan emosional, dia bisa kabur. Oi, Pak Harun! Kenapa lagu nih? Naik dia, Pak. Oh, bila mana turun, Gi? Dia adalah salah satu anggota BMTNU yang setiap hari memang naik pohon siwalan untuk membuat siwalan dari BMTNU. Dia mendapat pinjaman 1 juta pada awalnya karena usahanya terus berkembang. Saat ini dia sudah mendapat pinjaman 3.500.000. Ini salah satu usaha real yang dilakukan oleh salah satu anggota BMTNU. Assalamualaikum Pak Harun. Waalaikumsalam. Oh, lestari pun naik namanya. Nggih, lestari. Sama kayak kebaya kulim yang ini. Nggih. Pak Harun adalah contoh dari ribuan pedagang kecil yang merasakan manfaat pinjaman modal dari BMT untuk bisa melanjutkan usaha pembuatan gula siwalan. Industri rumahan seperti ini mesti mendapatkan perhatian. Seperti anggota BMT lain, Jainal juga memperoleh kemudahan dalam mendapatkan modal sejak BMTNU berdiri. Itu malahan enak sama saya itu. Kalau saya itu kalau pinjam sama bank itu kurang pas. Masalahnya itu angsuran kan. Kalau BMT itu kan ada yang cash tempo. 4 bulan sekali itu bayar. Nah, hitung-hitungannya itu ya ringan sama saya itu. Buat usaha ayam. BMTNU di samping memberikan pinjaman kepada perorangan, juga memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok. Nah, kelompok ini kemudian pinjamannya dipinjamkan lagi kepada anggotanya. Bersama ekonomi syariah bisa. Sejahtera bersama-sama, insya Allah. Dalam rangka menjawab kebutuhan zaman, di mana kita rasakan bersama warga Nahdlatul Ulama, usahanya sulit berkembang karena mereka menjadi korban dari praktek rentenir dan tengkolak. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama berupaya menjawab kesusahan yang dialami warga NU, menghidupkan kembali Nahdlatul Tujar dengan mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. BMTNU yang kita banggakan ini
dilahirkan pada tahun 2004. Pada waktu itu asetnya 400.000, yang mau menabung dan bergabung ke BMTNU hanya 17 orang. Rekomendasinya agar supaya PBNU membentuk lembaga keuangan syariah. Koperasi berbasis syariah, satu langkah menuju berkah, satu kata atas lahirmu, alhamdulillah. Jujur, giat, ikhlas prinsipnya, hadirmu berantas rentenir dan riba. Siapapun yang mengenalnya pastikan jatuh cinta padanya. Satukan tekad Indonesia makmur, padamu Tuhan kami selalu bersyukur. TNU ini kan sekian persen dari praktek pelaksanaan syariatnya Nabi yang sempurna. Sudah kita rasakan kemaslahatannya. Ternyata urusan harta. Jadi kalau selama ini kita, maaf, kun urusan tasbih, ngampar sajadah, tidak berpikir bahwa ke pasar itu juga mujahadah, tolong diperbaiki. Bagaimana ada motivasi tentang persoalan orang yang berdagang, jujur, dikumpulkan dengan siapa? Ma'asyuhada. Berarti pejuang. Kalau tadi bahasanya pejuang ekonomi sudah sangat tepat. Orang yang mempraktekkan keadilan ekonomi. Kenapa? Karena rupiah, koin yang dipegang itu tasbih. Karena barang dagangan yang dijual itu tasbih. Media kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya barang dagangan. Bagaimana Handalah, Sayyidina Handalah dengan Sayyidina Abu Bakar gantian, tabadul yauman ba'da yaumin. Datang ke Rasulullah, Sayyidina Handalah yang jaga toko di pasar. Begitu bagiannya Sayyidina Handalah, Sayyidina Abu Bakar jaga toko di pasar. Ini makomnya Siddiqin jaga toko di pasar. Tidak ada kekuatan ekonomi sebaik ekonomi koperasi. Di situ semua orang bisa bermodal, di situ fakir miskin diangkat oleh sahabatnya untuk pinjam modal. Jangan sampai kemudian merasa bersalah. Engkau di amalan tak batai peceng baca saja gara-gara norak BMTNU. Enggak. Ini malam-malam ngia ini. Engkau tak teku sekelan mau nantang malam tak ipatacem. Ini insyaallah teku sekelan dari apa neraka. Kenapa? Akidahnya umat diselamatkan dengan ekonomi. Kadal fakru persoalan. Solusinya di mana? Ekonomi keumatan. Terangi alam dengan ekonomi syariah, tegakkan Islam ahlu sunnah wal jamaah.
kebenaran harus kita perjuangkan. Hiasi diri dengan ketakwaan, kuatkan iman walau banyak godaan. Satukan barisan. Tahun 2014, BMTNU dianugerahkan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa NU tidak hanya bisa bertahlil, tapi juga NU bisa melakukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah. Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mementingkan pembangunan ekonomi kerakyatan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ikhtiar demi ikhtiar dilakukan oleh seluruh komponen Nahdlatul Ulama dari pusat sampai ke daerah. Tapi salah satu yang saya pandang sebagai gerakan mercusuar yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata apa yang kita inginkan, apa yang dicita-citakan oleh Bapak Ibu sekalian selaku anggota BMT NU yang ingin mempersembahkan kado kepada Nahdlatul Ulama 100 tabang pada usia NU yang ke-100 ternyata oleh Allah ditakdirkan dipenuhi pada tahun ini. Dalam beberapa kesempatan kita sampaikan tahun 2026 100 cabang. Ternyata Allah menakdirkan kita mempersembahkan kado 100 cabang ini pada usia NU yang ke-100 secara hijriyah. Saya hadir resepsi 1 abad di Kabupaten Sumeneb sekaligus meresmikan 100 atau cabang yang ke-100 dari BMT NU Jawa Timur yang kantor pusatnya ada di Kecamatan Gapura ini. Lewat lembaga perekonomian bisa membuat BMT, bisa membuat koperasi, bisa membuat swalayan, bahkan bisa membuat aula yang megah ini. BMT NU bisa menjadi sarana, Pak. Bisa menjadi ruang untuk meningkatkan inisiatif-inisiatif itu. Bapak Ibu adalah model kemandirian ekonomi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di abad kedua. Bahwa BMT NU Jawa Timur dimulai dari Nahdlatul Ulama untuk warga Nahdlatul Ulama. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa yang hadir, yang diundang pada saat ini hanya perwakilan anggota 1.500 perwakilan anggota, karena anggota BMT NU hingga saat ini jumlahnya berjumlah 245.000 lebih. Setiap hari kami melakukan konfirmasi kepuasan kepada anggota. Bagaimana pelayanannya kantor cabang, bagaimana pelayanannya pengelola BMT NU Jawa Timur. Alhamdulillah tingkat kepuasan pelayanan BMT NU terhadap anggota BMT NU ini sudah mencapai 98,48%. Sudah mampu memiliki 23 ambulan gratis. Dan kemarin kita sudah membangun 7 rumah layak huni. Dan kita sudah mampu mengumpulkan dana infak dan wakaf sebesar 5,9 miliar. Jadi kami sampaikan kepada Ketua PBNU, ini murni gerakan dari bawah. Dilahirkan tanggal 1 Juli 2004. Asetnya Rp400.000. Alhamdulillah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 aset BMT NU sudah mencapai 1,02 triliun. Dengan jumlah cash flow selama 1 tahun ini sudah mencapai 10,4 triliun. Jadi perputaran uang yang kami kelola dari 100 kantor cabang oleh 875 karyawan, jumlah perputaran keuangannya 1 tahun 10,4 triliun. Ini bukan angka yang kecil bagi kami. Ini bukan angka yang sedikit bagi kami pengelola BMT NU yang notabene mereka lulusan pondok pesantren yang ketika di pondoknya hanya belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan.
hanya menghafalkan tahlil dan istighosa. Tapi ternyata santri pondok pesantren tidak hanya mampu beristighosa, tapi juga mampu mengelola keuangan kerakyatan, ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah. Dari warga NU yang disimpan ke BMTNU ini sudah mencapai 961 miliar. Oleh karena itu dana yang kami terima kami salurkan kembali kepada anggota BMTNU yang mau mengembangkan usahanya tapi tidak memiliki modal usaha. Sehingga dana pinjaman yang kami salurkan selama 1 tahun 2023 ini sudah mencapai 879 miliar. Sesuai dengan cikal bakal berdirinya BMTNU, bahwa BMTNU dilahirkan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi warga NU, tapi juga bagaimana NU secara jam'iyah kemandiriannya semakin meningkat, kemandiriannya semakin terawat. Oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada Ketua PBNU bahwa sejak awal BMTNU dilahirkan 10% dari laba BMTNU kita persembahkan untuk membantu perjuangan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah selama BMTNU lahir sudah 19,7 miliar dana yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Nahdlatul Ulama. Ini semua karena kesetiaan Bapak Ibu sekalian, kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada BMTNU. Semoga Allah tetap menganugerahkan kepada kami menjaga kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan perlu ingat oleh seluruh pengelola BMTNU Jawa Timur bahwa kemajuan, pertumbuhan dan kepercayaan yang diberikan oleh anggota kepada kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan kalian, tapi ini karena barokahnya muassis Nahdlatul Ulama, karena doa guru ngaji kita, karena doa guru-guru kita di pondok pesantren, dan yang utama karena doa kedua orang tua kita. Alhamdulillah, siang hari ini saya sangat senang sekali dan bangga bisa ikut menjadi saksi atas kemajuan BMTNU Jawa Timur. Ini sungguh luar biasa dan di luar dugaan saya. Bahwa ekonomi akan berjalan kalau lembaga keuangannya lancar. Dan ini sudah dibangun mimpi luar biasa oleh BMTNU Jawa Timur. Dari modal 400.000 menjadi 1 triliun. Ini keajaiban. Ini luar biasa. Untuk Indonesia 2013 akan diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak KRMT Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh tokoh masyarakat, kepada seluruh teman-teman pengelola dan seluruh anggota Baitul Mal wa Tamwil BMTNU Kabupaten Sumeneb yang telah memberikan doa dan dukungannya dalam mengintas kemiskinan. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, pengurus Nahdlatul Ulama, guru saya, terutama pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta. Terima kasih MNC TV. Semoga acara ini mampu memberikan inspirasi. Ayo kita perangi tengkulak dan rentenir. Saatnya Indonesia bebas dari kemiskinan supaya negara kita semakin bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.